Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah klik video saya. Di kesempatan kali ini saya akan menunjukkan praktikum simulasi jaringan komputer dengan mengambil tema atau tempat yaitu simulasi jaringan komputer di kantor Balai Desa Cermi Kidul, yang mana merupakan tugas akhir dan penerapan seluruh materi yang telah diajarkan dari mata kuliah jaringan komputer yang diampu oleh Bapak Agus Prihanto. Simulasi ini sendiri masih sama menggunakan aplikasi Cisco Packet Tracer. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Hoirotun Nafia, NIM 20050974001 dari Prodi S1 Pendidikan Teknologi Informasi, jurusan Teknik Informatika, Fakultas Teknik Universitas Negeri Surabaya. Mengenai jaringan komputer Balai Desa Cermi Kidul, tidak semua ruangan terdapat komputer. Ada 6 ruangan yang di dalamnya terdapat PC atau komputer, yaitu ruang sembako, ruang PKK, ruang kepala desa, ruang pelayanan, ruang sekretaris desa, dan ruang bendahara. Kurang lebih seperti pada gambar di samping kanan yang sudah saya sertakan. Untuk komputernya sendiri kadang ada, namun seringnya ada. Namun untuk jumlahnya sendiri bisa ditambah. Saya akan membuat simulasi berdasarkan keadaan seperti biasa. Nah, untuk alat yang dibutuhkan, yang pertama yaitu server. Server ini gunanya untuk mengatur protokol seperti web server, FTP server, mail server, DHCP server, dan juga DNS server. Untuk routernya ini berfungsi sebagai mengatur jaringan dari ruang satu atau dari router satu atau dari jaringan satu ke jaringan yang lainnya. Lalu untuk switch itu menghubungkan klien ke router. Lalu untuk PC dan laptop sebagai kliennya bisa ditambah dengan smartphone atau lain-lainnya. Lalu nanti saya akan menambahkan device untuk jaringan wireless. Selanjutnya untuk subnetting sendiri antara ruang sembako dan ruang PKK, lalu antara ruang kepala desa dan ruang pelayanan, lalu ruang sekretaris desa dan juga ruang bendahara. Kurang lebih di gambar seperti pada gambar itu tampak dari luar Balai Desa Cermi Kidul. Nah, untuk ruang sembako dan ruang PKK, saya menggunakan saya memasukkan jaringan 198.51.1.0 dengan /26 atau subnet masknya 255.255.255.192. Untuk ruang kepala desa dan ruang pelayanan, saya beri network 198.51.2.0/26. Lalu untuk ruang sekretaris desa saya beri 198.51.3.0. Lalu untuk ruang bendahara saya beri IP network yaitu 198.51.4.0//nya 25. Untuk jaringan wirelessnya saya beri network yang sama dengan bendahara. Itu untuk dapat diakses oleh seluruh warga yang datang, untuk warga yang datang maupun perangkat desa yang ada. Nah, selanjutnya saya akan menunjukkan simulasinya. Langkah pertama yaitu membuat skema jaringan sesuai dengan dana yang tadi sudah saya tunjukkan.
ada 2 PC untuk ruang sembako, ada 2 PC untuk ruang PKK, lalu ada 1 PC untuk kepala desa dan juga laptop. Lalu ada 3 PC untuk ruang pelayanan. Lalu ada 1 PC untuk ruang sekretaris desa, 3 server, lalu untuk ruang bendahara ada 2 PC dan juga 2 server. Seperti ini. Lalu untuk ruang sembako, ruang PKK, dan juga ruang kepala sekolah, IP-nya nanti akan diatur oleh DHCP server, diatur secara dinamis. Jadi di sini membutuhkan switch dan juga router. Untuk router butuh 4 router. Seperti ini. Lalu ada switch. Butuh sekitar 1, 2, 2, 3, 4. Nah, seperti ini. Lalu dihubungkan PC dengan switch, setiap PC dan server dengan switch. Untuk ruang kepala desa dan juga ruang pelayanan, saya jadikan 1 di router 2.
Bentar, saya lihat dulu. Oh, dihapus dulu. Ganti dengan switch, VT switch. Tambah server. Untuk DHCP servernya. Lalu untuk ruang kepala desa saya juga jadikan sebagai ruang server. Nantinya ini nanti ada server FTP, mail, dan juga web. Untuk di ruang bendahara saya letakkan 2 server, yang satu untuk server DNS dan yang satunya untuk server DHCP. Nah, selanjutnya untuk menggabungkan switch ke router. Sebentar, saya akan menambahkan pas Ethernet pada switch 6 atau switch pada pelayanan ruang pelayanan. Pertama, switch dimatikan terlebih dahulu, lalu baru pas Ethernet-nya dipasang. Jika sudah, dinyalakan lagi, nah, lalu dihubungkan. Mungkin masih booting. Nah. Lalu selanjutnya ruang sekretaris desa. Untuk switch pada kepada sekretaris desa juga saya tambahkan pas Ethernet-nya. Lalu saya juga akan menambahkan pada switch ruang bendahara. Dimatikan dulu. Nah, sudah. Untuk router 4 ini nanti saya tambahkan pas Ethernet untuk nanti dihubungkan ke router wireless untuk jaringan internet. Ya, dimatikan terlebih dahulu. Nah. Lalu selanjutnya saya akan menghubungkan router satu dengan router yang lainnya.
Nah, sudah semua. Lalu saya akan menyeting setiap IP pada router. Untuk fast Ethernet 00 saya isi dengan IP 198.51.1.62. Titik 51.1.62. Dengan subnet masknya saya isi dengan 255.255.192. Untuk fast Ethernet 1 saya isi dengan IP 198 198.51.1.126. Subnet masknya sama. Lalu untuk serial 2 yang menuju ke router 2 atau ruang kepala desa dan ruang pelayanan, saya isi dengan IP 51.51.51.1. Untuk subnet masknya saya kasih /24 255.255.0. Untuk serial 3 yang terhubung dengan bendahara, saya beri IP 81.81.81.2 dengan subnet mask 255.255.255.0. Lalu selanjutnya router ruang kepala desa dan juga ruang pelayanan. Untuk fast Ethernet 1 saya beri IP 198.51.2.1 dengan subnet masknya 255.255.255.192. Untuk fast Ethernet 00-nya saya isi dengan IP 198.51.2.62. Oh, bentar. Oh, ini saya ganti 126. 198.51.2.62. Nah, untuk serial 2-nya terhubung dengan router yang ada di ruang sembako dan juga ruang PKK. Jadi IP-nya yaitu 51.51.2/24. Jadi 255.255.255.0. Lalu selanjutnya serial 3 terhubung ke ruang sekretaris desa. Jadi saya beri IP 61.61.61.1. Subnet masknya 255.255.255.0. Lalu selanjutnya router dari sekretaris desa. Untuk fast Ethernet 0 saya beri IP. Oh, ini FA01 ya. Oh, 10 maksud saya. Saya beri IP 198.51.3.62. Untuk subnet masknya yaitu 255.255.255.192.
Untuk serial yang terhubung ke router 2, yaitu serial nomor 2. Jadi IP-nya yaitu 61.61.61.2. Lantas masnya 255.255.255.0. Untuk serial 3 terhubung ke ruang bendahara. IP-nya ya, saya kasih IP 71.71.71.1. Lantas masnya 255.255.255.0. Nah, selanjutnya saya beri IP di router 4, ruang bendahara. Nah, kita tunggu sebentar untuk routernya booting, melakukan booting. Nah, udah. Untuk fast Ethernet 1, ya 1.0, 1/0, saya beri IP 198.51.4.62. Untuk satuan masnya saya beri 255.255.255.1. Sebentar, saya beri subnet mask yang berbeda, yaitu 128, itu /26, 1/25 maksud saya. Lalu untuk serial 2-nya, karena terhubung dengan ruang ruang sekretaris desa, jadi saya beri IP sebentar, kok nggak mau nyala ya? Ini dulu. Untuk yang serial 2, saya beri IP 71.71.71.2. Subnet masknya 255.255.255.0. Lalu selanjutnya serial 3, karena terhubung dengan ruang sembako dan PKK, saya beri IP 81.81.81.2. Subnet masknya 255.255.255.0. Oh iya, switch-nya belum nyala, makanya masih merah kabelnya. Nah, kita tunggu booting-nya. Lalu selanjutnya kita atur DHCP servernya. Nah, di sini saya atur terlebih dahulu di ruang sembako. Untuk servernya saya isi IP-nya 198.51.1.1. Atas masnya 255.255.255.192. Lalu default gateway-nya saya isi 198.51.1.62. Untuk DNS nanti diisi setelah kita mengisi IP DNS, mengisi server DNS. Lalu selanjutnya ke service, kita atur DHCP, kita on-kan, lalu
default gateway-nya diisi dengan 198.1.1.62. Untuk start IP address-nya, saya start mulai dari 2. Untuk start mask-nya sudah benar. Untuk maksimum number of user, saya beri batasan 10 saja. Lalu save. Selanjutnya, untuk PC0, setting IP konfigurasinya saya ubah menjadi DHCP. Nah, DHCP sudah sukses, default gateway-nya sudah terisi, dan juga IP address dan subnet mask. Lalu selanjutnya PC1. Nah, alhamdulillah. Lalu selanjutnya yaitu server 6. Server 6 ini akan saya jadikan server DHCP juga seperti pada ruang sembako di ruang PKK ini. Untuk IP-nya saya beri 198.1.1.65. Untuk subnet mask-nya saya beri subnet mask 255.255.255.192. Untuk default gateway-nya saya beri IP sesuai sambungan routernya, yaitu 198.1.1.126. Lalu atur DHCP di service on. Lalu untuk default gateway-nya 198.51.1.126. Untuk start IP address-nya saya beri 66. Mulai dari 66. Subnet mask-nya sudah benar. Lalu untuk maksimum number of user saya beri juga sama, yaitu 10. Lalu save. Kita lihat pada PC2 diubah menjadi DHCP. Nah, alhamdulillah successful. Lalu selanjutnya PC3 saya ubah ke DHCP. Nah, successful. Lalu selanjutnya setting IP di ruangan kepala desa atau di router 2. Untuk server 3 ini, karena terhubung dengan switch lalu ke router di FA10, jadi saya beri IP 198.51.2. Sebentar, titik 64. Titik 65. Untuk subnet mask-nya saya beri 255.255.255.192. Untuk default gateway-nya saya beri sesuai dengan yang ada di routernya, sambungan router, yaitu 198.51.2.126. Lalu ke service, terus DHCP kita on-kan default gateway 198.51.2.126. Start IP address-nya saya ubah menjadi 66. Untuk maksimum number of user saya isi 10. Nah, untuk laptop saya setting IP-nya menjadi DHCP. Sudah terisi. Lalu selanjutnya PC4. Nah, sudah terisi. Selanjutnya di ruang pelayanan. Untuk server
ini, DHCP 4 ini saya beri IP 198.51.2.62. Lalu subnet masknya 255.255.255.192. Lalu untuk default gateway-nya saya beri sesuai dengan routernya, yaitu 198.51.2. Oh, ini saya beri IP 1. Lalu di sini 198.51.2.62. Lalu diatur service DHCP on. Default gateway-nya 198.51.2.62. DNS-nya nanti diisi. Untuk start IP address saya mulai dari 2. Untuk maximum number of user saya isi 10 saja. Save. PC-nya saya ubah IP konfigurasinya menjadi DHCP. Jadi IP dinamis. Lalu PC6 juga saya ubah menjadi IP dinamis. PC7 sama. Sudah selesai, lanjut ke ruang sekretaris desa. Untuk ruang sekretaris desa ini saya tidak memakai IP dinamis, jadi tidak ada server DHCP, tapi saya akan setting FTP server, mail server, dan juga web server di ruang ruang sekretaris desa ini. Untuk PC6 saya beri IP 198.51.3.1. Subnet masknya 255.255.255.192. Lalu default gateway-nya saya beri sesuai dengan yang di router, yaitu 198.51.3.62. Lalu selanjutnya FTP server. FTP server saya isi IP-nya 198.51.3.2. Subnet masknya 255.255.255.192. Default gateway-nya sesuai yang ada di router, yaitu 198.51.3.62. Lalu selanjutnya mail server. IP-nya saya isi 198.51.3.3. Dan masnya 255.255.255.192. Default gateway-nya saya isi 198.51.3.62. Lalu selanjutnya IP web server. Untuk web server saya isi IP-nya 198.51.3.4. Subnet masknya 255.255.255.192. Default gateway-nya 198.51.3.62. Lalu selanjutnya saya setting IP pada ruang bendahara. Ketiga saya beri IP 198.51.4
titik 2 titik 1 untuk subnet masknya 255 titik 128. Lalu default gateway-nya sesuai router yaitu 198.51.4.62. Lalu atur DHCP-nya, service DHCP di-on-kan, lalu default gateway-nya diisi 198.51.4.62. DNS servernya nanti diisi setelah setting DNS. Untuk start IP address-nya saya start mulai dari 2, address-nya 255.255.255 sudah benar. Lalu untuk maksimum number user saya batasi 10. Save. Jika sudah, untuk PC 9 saya konfigurasi IP-nya saya rubah ke DHCP karena mendapatkan IP dinamis. Lalu selanjutnya PC 10 nah, sudah sukses. Untuk server 4 ini akan saya jadikan sebagai DNS server. Yang mana DNS server ini IP-nya tidak saya setting untuk IP dinamis, namun saya beri IP secara statik. Yaitu saya beri 198 untuk DHCP-nya saya ubah dari start 3 karena IP 198.51.4.2 akan saya jadikan IP DNS untuk memudahkan mengingatnya. Saya start 3 lalu save. Mari tetap saya rubah dulu. Sudah. 198 ini DNS servernya saya isi IP 198.51.4.2 dan masknya 255 titik 128. Lalu default gateway-nya saya isi 198.51.4.62. Lalu service kita atur DNS di-on-kan. Untuk DNS yang pertama yaitu untuk web server itu cermikidul.com. Untuk address-nya saya isi 198.51.3.4 sesuai dengan IP web servernya. Lalu saya add. Yang kedua yaitu www.cermikidul.com. Untuk type-nya saya ganti Gmail karena saya akan membuatnya terhubung ke cermikidul.com. Lalu add. Lalu selanjutnya saya setting web server. Sebelumnya saya akan setting dulu. Sebentar.
Saya setting dulu routing IP-nya. Di sini saya akan mengatur routing setiap router dengan routing dinamis. Namanya yaitu no auto summary version 2. Kita lihat kita konfigurasi. Nah, sudah berubah menjadi routing versi 2. Lalu saya masukkan network dari router 1 atau ruang sembako dan ruang PKK 198.51.1.0 menuju ke sini terlebih dahulu. Lalu selanjutnya menuju ke ruang kepala desa dan ruang pelayanan, yaitu 51.51.51.0. Lalu selanjutnya menuju ke ruang bendahara, yaitu 81.81.81.0. Lalu selanjutnya saya setting router ruang kepala desa dan ruang pelayanan. Auto summary version 2. Sudah berubah. Networknya saya isi menuju ke ruangan terlebih dahulu, ruangan kepala desa dan ruangan pelayanan, yaitu jadi saya isi 198.51.2.0. Lalu untuk menuju ke ruang bendahara, ruang sembako dan ruang PKK, saya isi 51.51.51.0 networknya. Lalu untuk menuju ke ruang sekretaris desa, networknya yaitu 61.61.61.0. Nah, sampai di sini saya coba ping. Sudah sukses. Untuk ruang sembako ke ruang PKK. Lalu selanjutnya ruang sembako ke ruang kepala desa sudah sukses. Untuk ruang PKK ke ruang kepala desa. Nah, sudah sukses. Lalu selanjutnya ruang kepala desa menuju ruang pelayanan. Nah, sudah sukses. Lalu ruang PKK ke ruang pelayanan sudah sukses. Ruang sembako ke pelayanan sudah, saya ulangi lagi. Nah, sudah sukses. Saya beri nama ruang terlebih dahulu agar mudah diingat. Nah, lalu
Di sini ruang PKK, ruang sembako. Lalu di sini ruang PKK. Lalu di sini ruang kepala desa. Lalu di sini ruang pelayanan. Lalu di sini ruang sekretaris desa. Lalu di sini untuk ruang bendahara. Lalu selanjutnya tadi sampai di router ruang kepala sekolah, ruang kepala desa dan juga ruang pelayanan. Selanjutnya router ruang sekretaris desa. Ini masih belum versi 2. Kita rubah dulu. No auto summary version 2. Nah, sudah berubah. Untuk network yang pertama menuju ke jaringan ruangan, yaitu 198.51.3.0 lalu selanjutnya menuju ke ruang kepala desa dan ruang pelayanan, router 2. Networknya yaitu 61.61.61.0 lalu selanjutnya menuju ke ruang bendahara, networknya yaitu 71.71.71.0. Nah, sudah. Selanjutnya ruang bendahara. Nah, belum dirubah, saya rubah dulu. No auto summary version 2. Sudah berubah. Untuk network yang pertama menuju ke ruangan, yaitu networknya 198.51.4.0 lalu selanjutnya menuju ke ruang sekretaris desa, networknya yaitu 71.71.71.0 lalu selanjutnya menuju ke ruang sembako dan ruang PKK. Networknya yaitu 81.81.81.0. Nah, saya tes dulu. Dari ruang sekretaris desa menuju ruang pelayanan. Coba lagi. Nah, sudah sukses. Lalu ruang sekretaris desa menuju kepala desa, sudah sukses. Ruang sekretaris desa menuju ruang PKK, sudah sukses. Lalu ruang sekretaris desa menuju ruang sembako, sudah sukses. Lalu ruang dari sekretaris desa ke ruang bendahara. Saya coba lagi. Yang sudah sukses. Lalu saya tes dari ruang bendahara menuju ke ruang sekretaris desa. Sudah sukses. Lalu selanjutnya ruang bendahara menuju ke ruang pelayanan. Sukses. Lalu ruang bendahara menuju ke kepala desa. Sukses. Lalu menuju ke ruang PKK. Sudah sukses. Lalu ruang bendahara menuju ke ruang sembako juga sudah sukses. Jadi semuanya sudah terhubung. Lalu selanjutnya saya atur web servernya.
Tadi IP-nya web server sudah saya masukkan ke DNS. Jadi atur service, lalu HTTP. Ini HTTP untuk port HTTP dan HTTPS sudah on. Saya coba rubah indeksnya. Selamat datang di website Balai Desa Cermi Kidul. Nah, seperti ini. Lalu saya save. Yes. Coba di PC8. Web browser. Saya coba akses dengan menggunakan IP-nya yaitu 198.51.3.4. Nah, sudah berhasil. Lalu saya akan coba untuk mengaksesnya melalui domainnya, yaitu cermikidul.com. Nah, hostname unresolved, kenapa ya? Saya cek dulu web server. Oh ya, DNS-nya belum saya isi. Saya isi dulu DNS-nya yaitu 198.51.4.2. Lalu untuk PC8 ini juga saya beri IP DNS yaitu 198.51.4.2. Saya coba lagi. Domainnya cermikidul.com. Agak lama sepertinya. Sudah berhasil, selamat datang di website Balai Desa Cermikidul. Lalu saya akan mencoba akses melalui domain www.cermikidul.com. Klik go. Nah, sudah terhubung. Jadi selamat datang di website Balai Desa Cermikidul. Akan saya isi domainnya di ruang sembako, ruang PKK, ruang kepala desa, dan juga ruang pelayanan. Diatur DNS server, lalu service, DHCP, DNS servernya diisi dengan 198.51.4.2. Save. Nah, saya betulkan dulu IP configuration-nya. Nah, sudah terisi DNS servernya. Ini nanti setiap isi di ruang pelayanan dapat mengakses web browser cermikidul.com dan juga www. Lalu PC7. Nah, sudah terisi. Selanjutnya ruang kepala sekolah. Selanjutnya ruang PKK. Sudah terisi. Nah, lalu selanjutnya ruang sembako.
Nah, sudah terisi. Nah, sudah. Lalu setelah setting DNS, setting FTP server. FTP server, lalu service, kita setting FTP-nya. Nah, untuk FTP, service-nya di-on-kan. Untuk username-nya, saya beri Jeremy. Password-nya Jeremy. Saya atur untuk dapat write, read, delete, rename, dan juga list. Lalu add. FTP ini gunanya untuk mengirim file. Lalu coba pada PC 8. Untuk FTP servernya saya isi juga domain name servernya, IP-nya. Nah, lalu di DNS server saya isi DNS-nya yaitu ftp.jermykidul.com. Tab-nya arecord. Di sini IP-nya FTP yaitu 198.51.3.2, 198.51.3.2, lalu add. Lalu kita cek di PC 8 apakah sudah ada. Coba login FTP 198.51.3.2. Nah, di sini username-nya diisi Jeremy, password Jeremy sesuai yang tadi sudah diisi. Nah, ini sudah masuk ya. Lalu kita cek direktorinya untuk melihat file apa saja di dalamnya. Nah, seperti ini. Kita buat file saya beri pesan dari sekretaris desa. Lalu save. Filenya saya beri nama pesan sekdes. Pesan sekdes. Sebentar. Ini sudah .txt ya. Oke. Lalu kita coba up di FTP. Uploadnya yaitu caranya yaitu up nama filenya pesan sekdes.txt. Invalid or non supported command. Coba put. Put pesan sekdes.txt. Nah, transfer complete kita cek di dir. Nah, sudah terupload di sini. Lalu selanjutnya saya akan mencoba mendownloadnya di PC kepala desa. PC ruang kepala desa. Masuk command prompt, lalu login ke FTP 198.51.3.2, username Jeremy, passwordnya Jeremy. Nah, sudah
sudah login, sudah berhasil login. Lalu selanjutnya kita cek dirinya. Nah, ini sudah tampil ada file pesan sekdes. Saya coba download pesannya, yaitu get pesan sekdes.txt. Nah, transfer complete 26 bytes. Kita lihat pada text editor, lalu file, lalu open. Nah, di sini menunjukkan sudah berhasil download pesan sekdes.txt dari ruang sekretaris desa. Nah, pesan dari sekretaris desa. FTP sudah berhasil, lalu selanjutnya mail server. Untuk mail server, IP-nya saya tambahkan IP DNS, yaitu 198.51.4.2. Lalu untuk konfigurasinya, service, lalu email, domain name saya beri cermimail.com. Untuk usernya yang pertama saya isi user, passwordnya user, lalu tambahkan set, lalu tambahkan. Lalu selanjutnya usernya saya beri admin, passwordnya admin. Lalu saya tambahkan. Nah, sudah, saya akan mencobanya. Untuk user saya taruh di PC ruang sekretaris desa. Untuk admin saya taruh di PC ruang kepala desa. Sebelumnya untuk DNS-nya saya tambahkan terlebih dahulu, yaitu cermimail.com. Type-nya record. Untuk address-nya diisi dengan address dari server mail, yaitu 198.51.3.3. Lalu add. Sudah, saya coba di PC 8. Lalu buka email. Untuk konfigur mail, username saya isi yaitu user, email address-nya user@cermimail.com. Untuk incoming mail server saya isi cermimail.com. Outgoing mail servernya cermimail.com. Lalu untuk username-nya yaitu user, passwordnya user. Kita coba save. Berhasil. Lalu untuk di ruang kepala desa saya juga isi emailnya. Untuk username admin, email address-nya admin@cermimail.com. Lalu incoming mail servernya saya isi cermimail.com. Outgoing mail servernya cermimail.com. Username-nya saya isi admin, passwordnya admin. Coba save. Nah, sebelum mengirim pesan, akan saya coba NS lookup-nya terlebih dahulu. Command prompt. Ini saya exit terlebih dahulu. NS lookup cermimail.com. Nah, sudah terhubung. Lalu selanjutnya saya cek di PC yang ada di ruang kepala desa. Saya coba. NS lookup cermimail.com.
gmail.com. Nah, sudah terhubung. Nah, saya akan mencoba mengirim email dari PC8 yang ada di ruang sekretaris desa ke PC4 yang ada di ruang kepala desa. Nah, coba compose, lalu to-nya diisi email ruang kepala desa, yaitu admin@gmail.com. Untuk subjeknya yaitu saya isi pesan dari sekretaris desa. Untuk isi pesannya yaitu saya isi selamat pagi, Bapak. Saya kirim. Nah, berhasil. Lalu kita cek di PC4 ruang kepala desa. Kamil, dilihat pada retrieve. Nah, ini pesan sudah terkirim, kita buka. Nah, selamat pagi Bapak, kita coba replay. Nah, ini saya isi terima kasih. Send, kita cek di PC8 ruang sekretaris desa. Kita cek di retrieve. Nah, ini adalah balasan email dari Bapak Kepala Desa atau ruang Kepala Desa. Nah, lalu selanjutnya untuk jaringan wireless-nya saya akan memakai router wireless untuk membuat jaringan internet. Jadi jika ada ASP yang akan memasangkan internet itu melalui wireless router. Lalu untuk wireless router ini saya hubungkan, saya beri laptop dan juga smartphone. Jadi jika ada warga yang ingin mengurus suatu surat ke balai desa, bisa sambil menunggu bisa terhubung ke internet. Untuk terhubung ke internet dari routernya saya beri IP 198.51.4.240. Transmasinya 255.255.255.128. Lalu selanjutnya saya akan setting wireless router. Lalu GUI. Nah, untuk IP address-nya saya setting 198.51.4.240. Untuk DNS-nya saya isi 198.51.4.2. 198.51.4.2. Lalu save setting. Lalu selanjutnya saya setting untuk laptopnya apakah sudah mendapat IP. Nah, ini belum dapat IP DNS. Nah, DHCP request successful. Lalu selanjutnya dari smartphone. Ini belum terisi DNS-nya. Nah,
Ini DHCP request successful. Nah, sekian video skema jaringan kantor Balai Desa Cermi Kidul dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih sudah melihat video saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.